قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Di buletin kedua ya, saya tulis itu seri ketiga. Seri ke-1 kemarin sudah tentang syahadat. Ini seri kedua, ini seri ketiga sekarang. Dibaca. Cakupan rukun iman. Kali ini melanjutkan rincian dari rukun iman secara singkat. Lanjutan dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. Ia bertanya, lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Baik. Sekarang kita lihat rukun iman tadi yang 6 tadi, kita lihat rinciannya. Apa cakupannya? Maksudnya iman ini sebatas apa kalau kita beriman kepada Allah? Iman kepada malaikat itu sebatas apa? Apa yang mesti kita imani? Iman kepada para rasul, apa yang mesti kita imani juga? Iman kepada hari kiamat, apa yang mesti kita imani? Di sini kita lihat secara singkat saja. Penjelasan detailnya sebenarnya dalam kitab-kitab akidah. Ini saya cuma rangkumkan saja dari beberapa penjelasan seperti dari Syarah Arba'in Simawat dan Shalih Utsaimin dan dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Terus Cakupan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mencakup 4 hal. 1. Beriman kepada wujud Allah. Nah, orang beriman kepada Allah yang pertama, yakin Allah ada dulu. Kita yakin Allah itu punya wujud. Kalau sudah mengingkari yang pertama ini, kafir. Lanjut. Barang siapa mengingkari keberadaan Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Namun tidak mungkin ada orang yang mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala sampai pun Firaun sebagaimana Nabi Musa pernah berkata padanya, yang artinya sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Baik, di sini dalam ayat ini Al-Isra ayat 102, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu illa Rabb, kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, menunjukkan bahwasanya Fir'aun itu tidak mengingkari wujudnya Allah. Tetap dia yakini, namun dia tidak mau nampakkan di sini karena kesombongannya. Terus yang kedua yang mesti beriman kepada Allah, cakupan yang kedua. 2. Beriman kepada rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik dan pengatur alam semesta. Allah itu sebagai Khalik, pencipta, sebagai Ar-Razik, pemberi rizki, sebagai Al-Malik, pemilik alam semesta, sebagai Al-Mudabbir, pengatur jagat raya, pengatur alam semesta. Ini kita imani dari rububiyah. Rububiyah itu artinya mengimani semua perbuatan-perbuatan Allah. Hanya Allah saja yang bisa berbuat demikian. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah. Itu yang diyakini dalam poin nomor 2 ini. Yang ketiga, 3. Beriman kepada uluhiyah Allah, yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Segala ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Uluhiyah ini nanti dalam pembahasan tauhid dan syirik. Kita diperintah untuk beribadah pada Allah saja, tidak boleh menyekutukan Allah dengan selainnya. Kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah saja. Kalau melanggar hal ini berarti dia melanggar tauhid nomor 3 ini, yaitu tauhid uluhiyah. Terus yang keempat. 4. Beriman kepada nama dan sifat Allah yang menetapkan apa yang ditetapkannya untuk dirinya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulnya dengan menetapkan penetapan yang layak bagi Allah tanpa melakukan tahrif atau penyelewengan, taktil, penolakan, takyif, menyatakan hakikat, dan tamsil, memisahkan dengan makhluk.
Nah, kita beriman dengan Asmaul Husna, nama dan sifat Allah yang sempurna. Beriman dengan ini tanpa tahrif, penyelewengan. Allah katakan Allah itu memiliki yad, tangan. Ya, seperti yang dikomentari oleh orang-orang Yahudi, katakan yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ini mereka ingin mengingkari hal ini. Namun Allah katakan Allah itu memiliki tangan di sini. Maka kita katakan tanpa penyelewengan makna, tidak boleh ditakwilkan ke makna yang lainnya. Istiwa, Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Tidak boleh dikatakan istaula atau Allah itu berkuasa. Imani seperti itu saja. Kalau Allah katakan Allah istiwa, menetap tinggi di atas arsy-Nya, ya sudah, menetap tinggi di atas arsy-Nya, kita katakan seperti itu. Imani tanpa menyelewengkan makna. Imani tanpa menolak. Karena ada yang menolak sifat-sifat semacam tadi. Ditanya istiwa itu apa? Istiwa itu nggak boleh kamu imani. Kalau dikatakan kamu tidak boleh imani, berarti dia nolak tadi. Sifat-sifat Allah yang lainnya lagi banyak yang ditolak dengan alasan taktil tadi. Ada takyif, menyatakan bagaimana tangan Allah. Kalau dia sudah sebutkan bagaimana itu panjangnya sekian, berarti namanya takyif. Tidak boleh. Tamsil, dia memisalkan dengan makhluk. Tangan Allah itu seperti tangan ini. Ini memisalkan, juga tidak dibolehkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara serupa dengan Allah. Dalil ini sudah membantah keyakinan takyif dan tamsil seperti tadi. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu maha sami, maha mendengar, basir, maha melihat. Terus sekarang cakupan beriman kepada malaikat. Cakupan beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat tidaklah makan dan minum. Malaikat merupakan makhluk yang padat tanpa berongga. Malaikat itu bergolong-golongan dan tugas mereka pun macam-macam sesuai dengan hikmah Allah. Malaikat makhluk gaib, tadi sudah disinggung. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat tidaklah makan dan minum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaannya itu cuma patuh pada Allah, tidak membantah, tidak bermaksiat, terus melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, maka kesibukannya nggak mikir makan dan minum. Kemudian malaikat ini tidak bisa kita katakan ada rongga-rongga seperti kita miliki. Kalau manusia itu miliki ada rongga-rongga dalam tubuh. Malaikat tidak bisa kita sebut semacam itu. Kemudian malaikat ada yang punya tugas-tugas tertentu. Sekarang beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat mencakup beberapa perkara. Satu, beriman pada nama-nama mereka yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Ada nama-nama malaikat yang kita ketahui, kita imani. Ada malaikat yang nama-namanya tidak diketahui. Namanya apa malaikat ini? Pokoknya kita imani karena ada tugasnya. Nanti kita lihat sini ada contoh-contohnya. Dua, ada malaikat yang memiliki nama dan tugas tertentu. Ada yang memiliki nama, punya tugas tertentu. Ada yang kita cuma tahu tugasnya saja tanpa tahu namanya. Satu, Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para rasulnya yang turun dari sisi Allah. Nah, Jibril itu tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Berarti ini kaitannya dengan hati. Karena wahyu nantinya akan menghidupkan hati. Terus Mikail ditugaskan mengurus hujan dan tumbuhan bumi. Berarti mengurus hujan dan bumi, berarti tujuannya ini untuk luar. Kalau tadi hati, berarti ini untuk lahiriah kita. Mikail yang ngurus. Terus Israfil ditugaskan meniup sangkakala. Israfil ini ditugaskan untuk meniup sangkakala. Berarti nanti masalah kematian. Maka ada doa khusus ketika kita itu sholat tahajud. Doa iftitah atau istiftah. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Hafal ini? Anta fatiras samawati wal ard. Alimal ghaib wa syahadah. Allahumma hdini lima ikhtulifa fi minal haqqi bi iznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Di awal disebutkan Allahumma Rabb, ya Allah Rabbnya Jibril, wa Mikail, wa Israfil dan Israfil. Kenapa tiga ini disebut? Karena tiga ini yang membuat adanya hidup. Jibril membuat hati itu hidup dengan wahyu.
Mikail yang membuat bumi itu hidup dengan diturunkannya hujan, adanya tanaman. Israfil nggak hidup lagi, mematikan. Ya, itu kenapa dalam doa iftitah itu ya dibaca dengan menyebut 3 malaikat. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Silahkan baca macam-macam doa tahajud di sini. Itu di buku Syekh Muhammad Nasruddin Albani, Sifat Salat Nabi. Ada disebutkan ketika membahas doa-doa istiftah, macam-macam doa iftitah itu disebutkan situ. Kalau bisa hafal semua. Kalau bisa. Jangan cuma Allahumma bait-bait ini saja. Atau apa lagi? Wajjahtu wajhil ladzi. Apa lagi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Enggak cukup itu saja Bapak Ibu. Kalau bisa bervariasi. Seperti tadi saya sebutkan, itu salah satu dipakai sholat tahajud tuh itu. Coba lihat kalimat akhirnya ini, bagus sekali. Setelah di awal disebutkan tentang masalah kehidupan, hati dan bumi tadi, terus disebutkan Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada kebenaran dengan izinmu di mana manusia itu berselisih. Tunjukkanlah pada kebenaran. Apalagi ini sejuk dan nikmat sekali ketika dibaca saat sholat tahajud. Mohon sekaligus pada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya ditunjukkan pada jalan yang lurus. Terus yang berikutnya Ridwan. Iya. Malik dulu. Malik yaitu malaikat penjaga neraka. Nah, ada dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan Malik ini penjaga neraka. Terus Ridwan yaitu malaikat penjaga surga. Ada disebutkan riwayat Ridwan itu penjaga surga. Terus Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai mayit dalam kubur. Ada disebutkan dalam hadis yang membicarakan tentang pertanyaan kubur. Yang bertanya itu adalah Munkar dan Nakir. Terus malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Penyebutan dengan Israel tidak memiliki dalil pendukung dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, biasa kita sebut dengan Israel, ya kan? Itu malaikat apa? Maut. Malaikat yang mencabut nyawa. Yang tepat namanya hanya Malakul Maut, malaikat maut. Kalau Israel tidak ada pendukung dari dalil Al-Quran, tidak ada juga pendukung dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada dari berita Israiliyat. Terus malaikat yang bertugas mencatat setiap amal perbuatan manusia, sifatnya adalah Raqib dan Atid. Sifatnya adalah Raqib dan Atid. Sifat di sini berarti bukan nama. Jadi namanya bukan Raqib dan Atid, namun sifat. Sifatnya Raqib. Raqib artinya apa? Selalu mengawasi. Atid selalu hadir. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf. Tidaklah ucapan manusia melainkan ketika itu hadir malaikat. Sifatnya apa? Raqib dan atid. Bukan nama yang disebutkan di sini, namun disebutkan sifat. Iya, malaikat satu, dan saya nggak bisa katakan satu, Pak. Nanti belakangan, stop. Ya nanti Pak, saya nggak bisa dipotong. Terus malaikat yang bertugas berkeliling di majelis ilmu dan majelis zikir. Wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaika. Di sini sebutkan tentang orang yang belajar di majelis, datang terakhir rahmat, sakinah, ketenangan, dan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat apa namanya di sini? Kita tidak tahu namanya. Pokoknya malaikat yang hadir di majelis ilmu dan majelis zikir. Terus malaikat yang bertugas menemui orang beriman pada hari kiamat. Malaikat yang bertugas menemui orang beriman pada hari kiamat. Yaitu nantinya, ini ada pembahasan dalam ayat atau hadis tertentu tentang hal ini. Ada malaikat khusus yang bertemu dengan orang beriman nanti pada hari kiamat. Terus yang berikutnya, malaikat yang bertugas memberi penghormatan pada penduduk surga. Memberi penghormatan, diperbaiki, R itu diganti eng, pada penduduk surga. Terus malaikat yang bertugas mengaminkan orang yang berdoa pada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui. Nah, ketika dia doakan kepada saudaranya di saat saudaranya tidak tahu, maka datang malakun muwakkalun, malaikat yang punya tugas. Dia cuma aminkan saja. Ini doakan pada temannya saat saudaranya tidak tahu. Ya Allah, sembuhkanlah teman saya yang sedang sakit.
Maka dia berkata apa di sini? Malaikat datang tadi terus mengatakan apa? Amin. Malaikat amin kan tadi? Amin. Walaka bimislin. Amin. Engkau juga akan dapat yang semisalnya juga yang engkau doakan untuk saudaramu. Tadi doakan dia sembuh. Mudah-mudahan kalau kamu sakit juga cepat sembuh. Malaikatnya tidak disebutkan namanya. Cuma malaikat yang punya tugas mengaminkan doa orang yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak tahu. Terus. Malaikat yang bertugas mendoakan di pagi hari bagi yang rajin bersedekah dan doa jelek bagi yang malas. Yaitu doa yang rajin sedekah. Datang malaikat ketika itu berdoa pada orang yang rajin sedekah tadi. Dan di sini Imam Nawawi katakan orang yang beri nafkah. Berarti suami yang rajin kerja di pagi hari. Malaikat datang tadi, dia katakan Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang rajin berinfak atau rajin bersedekah. Sebaliknya kalau dia malas-malasan, malaikat juga doakan di pagi harinya Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang malas sedekah. Terus Harut dan Marut dalam kisah Sulaiman seperti disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ada malaikat Harut dan Marut, bisa dilihat di kisah Sulaiman di situ Al-Baqarah ayat 102. Ada yang lainnya lagi tidak bisa kita sebutkan semuanya di sini tentang malaikat tadi. Terus cakupan beriman kepada kitab Allah. Cakupan beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah mencakup beberapa perkara. Satu, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasul dan kitab-kitab itu berasal dari sisi Allah. Tetapi kita tidak mengimani bahwa kitab-kitab selain Al-Quran yang ada pada umat-umat sekarang berasal dari Allah karena telah terjadi penyimpangan dan perubahan. Kita mengimani bahwa Allah memberikan kitab kepada setiap rasul. Namun untuk kitab yang ada saat ini karena sudah mengalami perubahan, penyimpangan, penyelewengan, tidak kita imani. Yang dulu-dulu ada yang benar kita imani semuanya. Namun yang saat ini sudah dilengkapi oleh Al-Quran. Al-Quran telah menghapusnya dan telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, mengimani kebenaran pemberitaan di dalamnya seperti kabar-kabar Al-Quran dan kabar-kabar yang ada pada semua kitab terdahulu yang belum dirubah dan diselewengkan. Ada disebutkan misalnya Ya'juj dan Ma'juj, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, diimani. Ada disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi, kita nggak lihat namun juga kita imani, di surat Al-Kahfi pula. Ada disebutkan tentang cerita nabi-nabi yang lainnya, disebutkan dalam Al-Quran. Ada juga kisah Nabi Yunus, Nabi Yusuf. Maka kita imani juga tentang kabar-kabar semacam ini. Yang ketiga, mengimani hukum-hukum yang terdapat dalam semua kitab terdahulu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi syariat terdahulu yang tidak bertentangan dengan syariat kita merupakan syariat kita juga. Mengimani hukum-hukum yang terdapat dalam semua kitab terdahulu, semuanya diimani. Namun apakah semuanya dijalankan? Syariat-syariat yang dulu semuanya dijalankan? Tidak. Cuma yang dibenarkan oleh syariat kita dan tidak bertentangan dengan syariat kita. Kalau syariat kita tidak membenarkannya lagi, contoh dalam kisah Ashabul Kahfi ada anjing nggak di situ? Ada anjing, anjingnya dibawa nggak? Iya. Apa itu jadi dalil untuk pendalilan boleh muslim memelihara anjing? Tidak. Datang hadis Nabi SAW yang katakan siapa saja dari seorang muslim yang memelihara anjing bukan untuk jaga hewan ternak, bukan untuk jaga tanaman, maka setiap hari pahalanya berkurang 1 kirot. Berkurang berapa? 1 kirot. Tahu 1 kirot itu berapa? Kalau upah itu, ya, ini tidak boleh disamakan dengan Gunung Uhud ya, bukan. Ini kisahnya pembahasannya lain. Yang Gunung Uhud itu pembahasan hadis menghadiri sholat jenazah sampai menguburkan. Ceritanya lain pak, sudah versi berbeda. Kirot itu kalau dalam masalah upah yang sedikit. Taruhlah berkurang sedikit, namun kan numpuk terus itu tiap hari. 1 hari berkurang, besoknya lagi berkurang. Berkurang kirot lagi, numpuk terus. Habis semua amal kebaikannya. Cuma gara-gara memelihara apa tadi? Anjing. Berarti bertentangan nggak dengan syariat dulu? Bertentangan. Mana yang diambil? Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang katakan, wah itu kisah dalam Ashabul Kahfi memelihara anjing kok. Oh nggak paham cerita. Itu cerita di masa siapa? Di masa Ashabul Kahfi, bukan di masa Nabi Muhammad SAW.
Kalau di masa Nabi Muhammad SAW, beliau larang memelihara anjing, walaupun untuk jaga rumah, walaupun cuma untuk dipakai jalan-jalan. Ya, saya kalau punya cerita tentang anjing nanti saya takut tersinggung nanti yang lainnya, gak usah lah. Kalau saya ini nilai ya, ini jangan anggap gak usah ikut pendapat saya. Saya itu kalau biasa perhatikan itu yang jalan dengan anjingnya itu, saya perhatikan wajah tuannya sama wajah anjingnya itu. Jawab sendiri kan berarti. Yes. Nggak usah lanjut lah. Saya perhatikan seperti itu, nggak tahu bapak ibu-ibu lihatnya sama nggak dengan saya. Namun perasaan saya sama seperti itu. Terus yang berikutnya. 4. Kita mengimani nama-nama seluruh kitab yang telah kita ketahui seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, serta suhuf atau lembaran Ibrahim dan Musa. Apa suhuf yang dimaksudkan apa? Di ayat apa? Surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu suhuf lembaran. Itu bagian dari kitab-kitab juga, namun cuma lembaran saja. Terus yang ke-5. 5. Al-Quran adalah penyempurna dan penghapus kitab-kitab sebelumnya yang pernah ada. Nah, Injil tadi kan sudah ada, Taurat juga. Boleh nggak kita baca? Boleh nggak kita amalkan? Tidak boleh lagi. Sudah dihapus dengan Al-Quran. Terus yang ke-6. 6. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, diturunkan oleh Allah lewat Ruhul Amin, Jibril, kemudian ditanamkan dalam hati Sayyidul Mursalin atau Nabi Muhammad dengan bahasa Arab yang terang. Al-Quran diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Baik. Ini dikatakan kalimat yang nomor 6 ini kalimat dari Imam Ibnu Qudamah. Dia katakan dalam kitabnya Lumatul I'tiqad, Al-Quran itu kalamullah, diturunkan oleh Allah lewat perantaraan Ruhul Amin. Ruhul itu maksudnya Jibril. Al-Amin terpercaya oleh malaikat terpercaya, yaitu apa? Jibril. Kemudian ditanamkan dalam hati Sayyidul Mursalin, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa apa? Dengan bahasa apa? Arab. Yang ini bahasa Arab yang terang. Kenapa enggak dengan bahasa yang lain? Karena sastra Arab itu sastra yang paling tinggi dari bahasa-bahasa yang lain yang ada di muka bumi. Satu kata itu bisa maknanya berbeda, padahal kalau kita terjemahkan dalam bahasa ini tetap sama. Contoh, Khalil dan Habib. Khalil dan Habib ini lebih pantas Nabi SAW itu dinamakan dengan Khalilullah, kekasih Allah, bukan Habibullah. Di sebagian sholawat kan dipanggil Ahmad ya Habibi. Sama artinya juga, yang aku cintai, iya. Namun Khalil itu kedudukannya lebih tinggi daripada Habib tadi. Ya, kedudukannya lebih tinggi. Hub itu lebih tinggi daripada khullah. Ya, hub tadi lebih rendah ya. Hub itu lebih rendah daripada khullah. Khalil itu lebih tinggi. Maka Nabi SAW lebih pantas kita sebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, daripada Habibullah. Saya nggak singgung siapa-siapa loh di sini. Baik, lanjut. Cakupan beriman kepada Rasul. Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk mengamalkannya, tetapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Sedangkan Rasul diutus untuk menyampaikan risalah yang bertentangan dengan kondisi umatnya. Baik, lihat. Nabi itu bawa syariat. Ini kita bahas perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu bawa syariat, diperintahkan untuk disampaikan pada umatnya. Namun itu biasanya cuma ingatkan saja pada umatnya sudah ada. Jadi misalnya ini, cuma ingatkan saja, ayo sholat, ayo bayar zakat, ayo ingat Allah, itu saja. Namun kalau Rasul, dia bawa ajaran, ini melihat keadaan masyarakatnya sudah rusak, ini menyembah berhala, maka dia ajak supaya umatnya ini kembali ke ajaran yang lurus. Maka biasanya Rasul itu dakwahnya bertentangan dengan umatnya. Berarti mana yang kedudukannya lebih tinggi, Rasul apa Nabi? Rasul. Ya, kedudukannya lebih tinggi karena cobaannya lebih berat di sini. Terus beriman kepada Rasul mencakup beberapa perkara. Satu, beriman pada seluruh Rasul, tidak membeda-bedakannya karena Rasul adalah penyampai wahyu dari Allah pada hamba. Mengufuri sebagian Rasul sama seperti mengufuri lainnya. Ya, terus jadi semua Rasul kita imani.
Namun yang nanti kita ikuti ya nabi terakhir. Namun semua rasul tidak kita ingkari. Karena semua rasul juga punya ajaran yang sama. Lihat di nomor 2 dan 3 nanti ya. 2. Beriman pada nabi pertama adalah Adam dan rasul pertama adalah Nuh. Nabi pertama adalah Adam, rasul pertama adalah Nuh. Ada hadis tentang hal ini, di antara hadisnya tentang hadis Syafa'atul Uzma. Menyebutkan situ rasul pertama itu adalah Nuh, nabi pertama adalah Adam. Terus 3. 3. Meyakini ada rasul yang paling utama adalah dari kalangan ulul azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Ya, kalangan ulul azmi tadi lebih mulia daripada rasul-rasul yang lainnya. Terus yang keempat. 4. Ajaran para rasul itu sama, yaitu menyerukan untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan walaupun syariatnya berbeda-beda. Ya, meninggalkan, hanya kelebihan. Meninggalkan kesyirikan walaupun syariatnya beda-beda. Apakah diperintahkan sholat juga nabi-nabi sebelumnya? Ada. Namun cara sholatnya berbeda dengan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diperintahkan untuk bersuci juga? Ada. Namun cara bersucinya berbeda dengan syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rinciannya kita nggak perlu pelajari, karena kita cukup pelajari Nabi Muhammad. Jadi nggak usah tanya lagi, pertanyaan muncul. Terus gimana cara wudhu umatnya Nabi Isa, umatnya ini, umatnya ini? Untuk apa dipelajari? Penting nggak pelajari? Apa mau pakai sholat versi macam-macam? Ya enggak. Sekarang cuma pelajaran Nabi Muhammad saya, kita tahu aja. Ada dulu sholatnya, ada dulu cara bersucinya. Namun tentang syariat Nabi Muhammad itu yang wajib kita pelajari. Terus 5. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang wajib diikuti untuk saat ini. Jadi Nabi Muhammad SAW yang wajib diikuti. Beliau nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Terus 6. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu para rasul atau rasul yang paling utama, penerima syafaatul uzma atau maqama mahmudah. Apa maqam mahmudah? Allahumma rabb hadhihi da'wati ta'amma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadila wa ba'atsu maqamam mahmudah. Doa apa ini? Ba'da azan. Kita minta pada Allah supaya Nabi SAW mendapatkan maqam mahmudah, kedudukan yang mulia. Yang dimaksudkan adalah syafaat al-uzmah nanti pada hari kiamat. Terus menjadi pemegang kunci pintu surga pertama kali dan umat Muhammad yang pertama kali masuk surga. Beliau jadi pemegang kunci pintu surga pertama kali. Tidak ada nabi yang masuk kecuali Nabi Muhammad terlebih dahulu. Dan umat yang pertama kali masuk adalah umatnya Muhammad meskipun jadi umat yang paling terakhir. Terus yang terakhir, cakupan beriman kepada hari akhir. Oh, masih ada 2 lagi. Cakupan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir mencakup beberapa hal. 1. Beriman bahwa hari kiamat akan terjadi dan beriman kepada kejadiannya seperti manusia akan melihat Allah kelak di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka akan memandang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berseri. Berarti semua orang beriman akan melihat Allah. Kejadiannya kita imani, tidak boleh diingkari. Terus yang kedua, 2. Beriman kepada setiap apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya dan apa yang telah sahih dari Nabi SAW dari perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Manusia tidak beralas kaki. Terus tidak disunat, tidak ada khitan ketika bangkit. Terus buhman, sama sekali tidak membawa harta apapun. Tidak bawa harta apapun walaupun jadi orang terkaya di dunia. Tidak bawa harta apapun untuk nolong dia pada hari kiamat. Terus yang ketiga, 3. Beriman kepada nikmat dan siksa kubur. Kita sudah pelajari tadi, hari akhir yang dimaksud adalah dari alam kubur sampai masuk surga dan neraka. Berarti di alam kubur ada nikmat dan siksa kubur, kita imani. Apa buktinya ada siksa kubur? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Aku minta perlindungan dari siksa kubur. Nikmat kubur ada atau tidak? Ada. Cerita hadis yang menjelaskan bahwasanya kubur itu akan dilapangkan bagi orang beriman dan kubur nanti akan disempitkan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Terus 4. Beriman kepada tanda-tanda dari hari kiamat seperti munculnya Dajjal, datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya dabbah atau binatang, dan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Nah, ada dabbah binatang yang khusus di sini. Ada Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang dalam jumlah besar. Sekarang ada di mana? Wallahu a'lam. Muncul di akhir zaman. Nanti turun juga, nanti ada Imam Mahdi, ada Dajjal, ada Nabi Isa bin Maryam. Kisah-kisahnya panjang untuk hal ini.
Terus yang kelima. 5. Beriman kepada peniupan sangkakala. Berapa kali penipuan sangkakala? Ada ulama yang katakan 2, ada yang katakan 3. Ibnu Katsir mengatakan 3. Yang pertama, tiupan sangkakala untuk mengagetkan. Yang kedua, untuk mematikan. Yang ketiga, untuk dibangkitkan lagi nanti pada hari kiamat. Sangkakala ini. Ya, di antara buktinya 3 kali, lihat nanti di antaranya di tafsir surat Yasin. Ya, di tafsir surat Yasin. Saya pernah membahas ini, ada di tulisan di rumus.com juga saya sebutkan 3 kali dalam hal ini. Walaupun ada ulama yang mengatakan 2 kali. Ibnu Katsir katakan 3. Terus Syafaat. ada syafaat juga yang mesti kita imani. Terus Hisab. hisab, ada yang diberikan hisab yang mudah, ada yang diberikan hisab yang berat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa siksa. Siapa? 70.000 orang. Apa sifatnya? Sifatnya apa? Mereka tidak meminta diruqyah. Mereka tidak minta diobati dengan cara kei. Mereka tidak tatayur, anggapan sial. Pesimis dengan sesuatu, dapat sesuatu, wah nanti kena celaka. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka itu bertawakal. Dan 70.000 orang ini khusus nantinya masuk dalam pintu surga Al-Aiman. Terus ada mizan. Mizan, timbangan. Nah, ada mizan atau timbangan. Di iman ini saya mizan dan timbangan, ada 2 daun akan ditaruh di sampingnya itu catatan kebaikan, sampingnya lagi catatan kejelekan. Nanti ditimbang mana yang lebih berat. Terus Pembagian catatan amal. pembagian catatan amal diimani juga. Ada yang orang beriman terima catatan amalnya dengan tangan kanan. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang-orang yang terima catatan amalnya itu dengan tangan kanan, dia akan mendapati hisabnya yang mudah. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Dan ada orang juga yang mendapati catatan amalnya itu dalam ayat yang lainnya bishimali, dengan tangan kirinya dari belakang, dari punggungnya. Tanda tidak diberi dari depan. Kalau orang kasih dari belakang itu biasanya kurang santun. Ya memang untuk menghinakan orang-orang yang catatannya jelek tadi. Didapat dari belakang dengan tangan kirinya. Terus Al-Haud, telaga. Telaga Al-Kautsar nanti mengalir dari sungai Al-Kautsar, yaitu sungai yang ini yang ada dalam surat Inna a'tayna kal Kautsar. Itu maksudnya, itu telaga Al-Kautsar. Kami telah memberikanmu karunia Al-Kautsar. Terus Asyirat, titian, jembatan yang lebarnya itu tipis sekali. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Orang akan melewatinya sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang secepat kilat, ada yang cuma sekejap mata saja, ada yang jalan terlihat, ada yang seperti larinya seperti pacuan kuda, ada yang cuma jalannya santai, ada yang jalannya ngesot juga ada. Ada yang jalan kemudian kena kalalip jatuh. Dan sirat ini letaknya, ini jalan menuju surga, di bawahnya itu neraka. Orang kafir butuh nggak lewat sirat? Butuh nggak lewat sirat? Nggak. Sudah ada jalan tol langsung masuk. Orang kafir. Tidak usah dibahas tentang sirat tadi. Sirat cuma untuk orang beriman saja. Menurut sebagian ulama seperti itu pendapatnya. Terus surga dan neraka juga penyelesaian al-maut. Al-maut tadi apa yang saya sebutkan? Domba. Nanti pada hari kiamat, al-maut, kematian itu diwujudkan dalam bentuk apa tadi? Domba. Terus disembelih. Ketika disembelih, maka yang masuk surga kekal dalam surga. Yang masuk neraka kekal dalam neraka. Terus yang terakhir, cakupan beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir mencakup beriman pada 4 perkara. 1. Al-ilmu atau ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui segala yang terjadi di alam ini, baik secara global maupun secara terperinci, baik kaitannya dengan perbuatan Allah maupun perbuatan hamba. Perbuatan Allah, Allah itu tahu. Allah turunkan hujan, sudah Allah tahu hal ini. Perbuatan hamba, apa yang hamba perbuat setelah keluar dari majelis ini mau ngapain, Allah tahu perbuatan kita. Itu namanya al-ilmu. Ya, itu namanya al-ilmu. Kalau mengingkari tingkatan ini, al-ilmu ini diingkari, itu sama seperti kalangan Jahmiyah. Jadi kalangan Jahmiyah itu meyakininya Allah itu baru tahu setelah orang itu berbuat. Oh, makan bakso, Allah baru tahu di situ. Ya, kurang ajar sekali. Allah ilmunya belakangan berarti telat. Allah itu sudah tahu dari dulu.
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai nanti datang hari kiamat. Ya, kalau orang Jahmiyah tidak tadi, tunggu kita berbuat dulu, oh baru tahu itu, oh Allah baru tahu saat ini. Jadi dia tidak mengimani al-ilmu. Terus yang kedua, Al-kitabah, pencatatan, yaitu segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. Padahal Allah mengilmui enggak tadi? Mengilmui enggak tadi? Diilmui. Namun tetap masih nyatet. Kalau kita gimana? Hah? Nyatet atau tidak? Ya kadang-kadang nyatet saja. Padahal sudah berilmu apa belum? Belum juga. Namun catatannya enggak tahu di mana. Terus yang ketiga. 3. Al-masyiah atau kehendak, yaitu apa yang telah Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan apa yang seandainya itu terjadi, Allah pun tahu kalau terjadinya bagaimana. Saya ini datang ngaji, akhirnya nggak datang ngaji. Seandainya kamu datang ngaji, Allah tahu. Oh mungkin nanti kamu ngantuk-ngantukan ketika di majelis. Allah tahu. Ya, seandainya yang tidak terjadi itu terjadi, jadinya bagaimana? Allah pun tahu. Terus 4. Al-khalq atau penciptaan, yaitu segala yang ada di alam ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hasil perbuatan Allah seperti turunnya hujan, tumbuhan tanaman, dan ada yang merupakan perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan juga menciptakan perbuatanmu. Namun pengertian mencipta di sini jangan anggap tadi seperti yang kita sebut Allah itu maksa. Takdir ini tidak kita pahami. Namun Allah sudah tahu dari kecenderungan orang. Orang mau jadi masuk surga, lihat kecenderungannya itu baik. Ya, ada yang sesat akhirnya masuk neraka. Allah tahu kecenderungannya itu jelek. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika dia itu mau sesat, dia mau dulu. Ketika orang itu ingin sesat, maka azagallahu qulubahum. Allah tambah membuat dia itu jadi sesat. Wallahu alam. Berakhir pembahasan dari rukun iman dengan pembahasan yang sesingkat-singkatnya. Pembahasan lengkapnya Bapak Ibu bisa pelajari rukun iman ini di pembahasan kitab-kitab akidah. Pembahasannya panjang lebar. Dari awal sampai akhir itu membahas tentang rukun iman ini sampai tuntas. Ada di kitab Lumatul I'tiqad, ada di Aqidah Wasithiyah. Ya, kalau masih ingin belajar itu baiknya dipandu oleh guru karena pembahasannya nanti ada pembahasan yang butuh untuk pemahaman detail, pemahaman yang lebih jelas sehingga harus dengan guru untuk mempelajarinya. Wallahu a'lam. Baik, silakan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Oh ya, dibacakan aja. Gak sesuai tema nggak apa. Yang penting jangan galau-galau aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah harus mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah untuk sholat sunnah, zuhur dan asar? Apakah tetap dianjurkan baca amin untuk sholat zuhur dan asar? Baca atau tidak? Baca. Namun hukumnya apa? Sunnah. Masuk kalau dalam mazhab Syafi'i baca amin itu masuk dalam sunnah hay'ah. Kalau ditinggalkan tidak disuruh balik dan tidak mesti sujud sahwi. Terus. Bagaimana sikap kita terhadap pelajaran anak-anak yang membatasi sifat Allah seperti wujud, qidam, baqo dan sebagian lainnya? Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawaditsi dan seterusnya. Menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan disepakati oleh para ulama mazhab bahwa sifat Allah dan nama Allah itu tak terhingga, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah 99. Lebih daripada itu, sifat-sifat Allah juga demikian adanya, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Pembahasannya banyak diulas oleh para ulama dalam pembahasan kitab-kitab akidah. Terus. Pada cakupan beriman kepada malaikat ada kata majelis zikir. Apa yang dimaksud dengan majelis zikir yang ada pada saat ini? Taib, majelis zikir itu ada dua macam. Yang pertama, zikir dengan menyebut Asmaul Husna, sanjungan-sanjungan untuk Allah. Yang kedua,
majelis zikir, zikir yang dimaksudkan adalah majelis ilmu, mengkaji halal haram, perintah larangan. Ini disebut juga majelis zikir. Namun antara yang pertama dengan yang kedua, lebih mulia majelis ilmu yang di situ mengkaji halal dan haram daripada cuma sekedar berzikir. Dan ini yang bukan yang dimaksud buat majelis zikir di sini adalah buat kumpul-kumpul kemudian nanti ada yang hitung baca subhanallah sekian, ayo baca alhamdulillah sekian, ayo baca Allahu akbar sekian, bukan. Yang dimaksudkan adalah cuma baca zikir biasa. Orang-orang yang berkumpul masjid baca zikir, masing-masing baca zikir disebut berada dalam majelis zikir. Terus. Bagaimana bila orang yang tidak belajar ilmu sehingga tidak memahami baik takdir Allah, maka dia merasa Allah tidak baik? Apakah Allah akan memaafkan karena dia tidak tahu atau tidak berilmu? Diulang tadi? Bagaimana bila orang tidak belajar ilmu sehingga tidak memahami baik takdir Allah, maka dia merasa Allah tidak baik? Apakah Allah akan memaafkan karena dia tidak tahu atau tidak berilmu? Apakah Allah akan memaafkan ketika orang itu tidak tahu atau tidak mau belajar di sini? Allah tidak akan memaafkannya karena dia tidak mau cari sebab dulu. Ya, dia tidak mau cari sebab dulu, harus ada usaha dulu. Ketika dia ada usaha, baru nanti akan diberikan petunjuk. Petunjuk dapat petunjuk lagi. Kemudian akhirnya dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Sehingga kalau ditanya seperti ini cuma pasrah saja, saya nggak mau belajar, nggak mau nambah ilmu, nggak mau ngaji, keliru. Ya, dia kalau sesat, Allah nanti punya argumen di depan dia. Kenapa kamu sendiri tidak mau ngaji? Kenapa nggak mau cari sebab? Kenapa tidak mau belajar? Padahal sudah ada majelis ilmu tengah-tengah kamu, sudah ada Al-Quran untuk bisa dipelajari. Fasilitas juga mudah sekali untuk dipelajari saat ini. Terus, jika kesurupan itu memang berkaitan dengan hal gaib, bagaimana seharusnya menyikapi secara ilmiahnya dan tentu tidak ada hal gaibnya? Bagaimana seharusnya sikap iman kita? kalau masalah ruqyah kalau yang dimahami dan ini kaitannya dengan jin, maka kalau mau urusan-urusan kita kaitkan dengan medisnya mungkin nggak nyambung nantinya. Ya, kalau mau diobati dengan cara medis diobati gini-gini enggak. Ya, diobatinya dengan bacaan Al-Quran dan sifatnya cuma kita imani saja. Karena nanti masuk dalam perkara gaib karena Al-Quran ini dilawan sesuatu yang gaib yang ada pada tubuh orang yang kesurupan tadi. Sehingga ini butuh pengimanan saja, tidak perlu sampai bukti-bukti ilmiah dalam hal ini. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan tidak boleh meminta diruqyah sedangkan ada jasa ruqyah syariah? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh meminta diruqyah, yang dimaksud adalah tidak meminta diruqyah dan kita bergantung pada peruqyah. Maksudnya hatinya terlalu pasrah besar pada peruqyah tadi. Soalnya kalau ini diartikan juga tidak boleh meminta ruqyah sama sekali, maka konsekuensinya juga tidak boleh berobat sama sekali. Karena sama-sama di sini tujuannya untuk mengobati. Yang satu itu dengan medis, yang satu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, sehingga pengertian yang tepat dalam masalah ini, ya, sebagian ulama yang mensyarah kitab-kitab tauhid itu menjelaskan bahwasanya dimaksud tawakalnya tidak ada pada Allah. Namun kalau tawakalnya penuh pada Allah, karena lanjutan hadisnya di belakangnya disebut wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka itu bertawakal. Berarti kalau tawakalnya penuh pada Allah, orang berobat tawakalnya penuh pada Allah, dia cuma cari sebab saja, maka boleh. Sama seperti orang itu meruqyah dan dia minta diruqyah dan tawakalnya penuh pada Allah, maka boleh. Karena kisah yang tadi 70.000 orang, kalau lihat dalam pembahasan kitab tauhid, hadis Ibnu Abbas sebelumnya itu ada kisah dialog antara Husain dan Sa'id bin Abdurrahman. Ada antara Husain dan Sa'id, dua-duanya sama-sama tabi'in. Yang satu itu meminta diruqyah, yang satu nggak mau. Cuma yang satu yang nggak mau ini cuma beri saran saja, baiknya kamu tidak diruqyah. Berarti masih minta diruqyah masih boleh. Namun kalau tidak minta diruqyah lebih afdol, atau disebut kita lakukan ruqyah mandiri lebih afdol. Karena kecenderungan untuk melepaskan tawakal pada Allah tidak ada kalau kita ruqyah mandiri. Karena cuma bergantung saja dengan penyembuhan dengan cara dia ruqyah baca ayat yang dia itu hafal atau dia itu paham. Wallahu a'lam. Terus. Mohon tipsnya bagi ibu-ibu yang sudah repot dan suami sudah pensiun. Dalam satu minggu berapa kali harus menghadiri majelis taklim karena fakir ilmu, tetapi suami tidak mau diajak. Beliau lebih memilih melihat kajian di YouTube. Apakah saya berdosa?
Kalau melihat kajian di YouTube, tipenya nanti hasilnya yang diperoleh kajiannya amburadul, berantakan, karena tidak sistematik. Coba ikuti kajian ini dari awal ya. Kita hadis pertama bahas tentang apa? Tentang apa? Niat. Beralih ke masalah akidah pokok loh di sini. Hadis kedua ini akidah pokok yang dipelajari. Di hadis ketiga rukun Islam lagi, hadis pokok lagi yang dipelajari. Hadis yang keempat tentang masalah takdir yang dipelajari. Hadis yang kelima tentang masalah bid'ah yang dipelajari. Hadis yang keenam tentang masalah makanan halal dan haram yang dipelajari. Urutannya itu ada. Imam Nawawi nggak nyusun sembarangan ini. 42 hadis semua hadis-hadis pokok dalam agama ini. Maka saya sarankan ya, baik yang bapaknya tadi yang nonton di YouTube maupun yang ibu-ibu yang biasa ada di kajian. Kita tahu waktu kita terbatas. Maka usahakan kalau mengikuti kajian, saran saya mungkin lebih mengurangi yang sifatnya tematik. Ganti dengan yang sifatnya itu kitab dan pembahasannya itu runtut. Itu lebih menyingkat waktu Bapak Ibu-ibu. Kalau cuma tematik saja, cuma kalau istilah orang Jawa itu cuma gayeng saja. Tahu paham gayeng itu apa? Rame. Ini datang rame gini, sudah itu saja. Namun dia tidak punya ilmu yang kokoh. Makanya sejak dulu kalau kami di mahasiswa dahulu ya, dulu kami itu ketika di mahasiswa UGM itu mempelajarinya itu kita ditanamkan pelajari dari dasar demi dasar demi dasar, baru ilmu-ilmu yang di atas pelan-pelan belajarnya. Apa yang dibuka pertama kali? Kita buka dengan pelajari bahasa Arab. Padahal mahasiswa teknik ini loh. Ya. Namun pelajari bahasa Arab. Saya nggak pelajari speakingnya, nggak pelajari ngomongnya, saya nggak perlu itu. Saya butuhnya bisa baca kitab. Maka ini dipelajari ilmu nahwu dulu. Awal-awalnya bingung, nggak apa-apa bingung. Setelah itu selesai terbuka semuanya. Kemudian dipandu oleh guru, kita disuruh latihan baca kitab. Kamu baca kitab ini, ada kosakata dibantu, gurunya itu mandu sambil diartikan kitabnya. Baru ini terbuka, akidah ditanamkan. Kokoh dengan ilmu-ilmu akidah. Hadis dimasukkan lagi, hadis arba'in tadi disuruh hafal, kemudian disuruh pelajari satu persatu hadisnya sampai selesai. Kemudian ditanamkan lagi kitab tauhid pelan-pelan, semuanya selesai untuk dibahas. Jadi kalau mau tahu suksesnya orang itu ketika belajar, kamu sudah hatamkan berapa kitab? Kalau mau tahu orang mau sukses belajar ya, kamu sudah hatam berapa kitab? Bukan, kamu sudah hadiri berapa majelis? Namun apa tadi? Sudah selesai berapa kitab? Oh, saya sudah selesai kitab ini Ustaz. Oh ya, berarti saya akui kamu ilmunya sudah selesai di sini. Ya. Fikih kamu pelajari apa? Pelajarinya dari mana? Kitabnya apa? Ya, itu harus tahu. Makanya tadi saya kadang menyebut mazhab Syafi'i karena saya sering kajinya itu mazhab Syafi'i. Dulu matan al-ghaya wa takrib saya rampungkan sampai selesai. Dulu sekarang ini pelajari matan Safinatun Najah, lagi saya bahas tentang masalah ibadah saja, pelan-pelan itu dikaji. Ya, nah memang butuh waktu. Dari waktu inilah berjalan terus ilmunya jadi kokoh. Sehingga ibu kalau mau meringkas waktu, karena waktu kita terbatas, nggak ada yang katakan dia butuh waktu yang panjang kemudian mau cari semuanya, nggak perlu cari semuanya. Tinggal ngaji kita itu butuh terstruktur. Makanya ketika saya buat kajian di Jakarta ini, saya nggak mau kajian tematik terus, bosan. Bosannya kenapa? Saya cari materi sulit. Bingung, ini mau ngajar apa, semuanya saya mau ngulang, mau saya ngajarin. Mendingan saya fokus, kitab ini saya selesaikan terus. Di Bidakara sudah bab berapa? 5 apa 6? 5 bab sudah dibahas. Itu bab yang panjang-panjang lagi saya bahas kitab tauhid. Itu pelan itu bahasnya. Maka ingin diselesaikan seperti itu. Kalau sudah selesai diulang lagi. Maka kalau mau belajar, cari ustadz-ustadz yang belajarnya sistematik. Bukan sekedar ya belajarnya tematik terus, namun sistematik tadi, terstruktur. Ya, dan ini ingat, ini kitab dasar. Kalau ini dipahami dengan baik, imannya itu dibangun dari mempelajari kitab hadis Arba'in Nawawiyah, insya Allah kokoh dan imannya nanti akan terasa lebih kuat di sini. Terus, apakah jika kita sudah berusaha untuk keluar dari perusahaan riba tapi belum bisa karena masih terganjal cicilan dan belum mendapat pekerjaan meski sudah berusaha, apakah ini sudah ditakdirkan Allah? Sudah masuk takdir apa belum? Sudah masuk takdir apa belum tadi? Tidak. Perbuatan Allah baik nggak di sini? Baik. Dia dikeluarkan tadi.
keluar dari tempat riba. Terus siapa yang rasakan jelek di sini takdirnya? Manusia yang rasakan jelek. Nah, sekarang tinggal dia cari solusi. Ingat, dia harus husnuzon pada Allah di sini. Perbesar husnuzon. Ana inda dhonni abdi bi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau aku husnuzon pada Allah, Allah akan nolong saya, berarti akan ditolong. Berarti kalau dia sudah seuzon, saya kayaknya cuma ditolong separuh-separuh saja, berarti gimana? Pertolongannya juga separuh. Yang pertama berarti perbesar husnuzon dulu. Husnuzon pada Allahnya bagaimana? Kalau cuma 50-50 saja, dia husnuzonnya pada Allah, sudah, Allah akan nolongnya juga separuh hati untuk dia. Namun kalau dia itu tulus minta tolong pada Allah, minta tolong saya sudah tinggalkan yang haram ini ya Allah, keluarkanlah saya juga dengan diberikan jalan keluar rizki yang halal pula, yakin Allah akan segera berikan pertolongan, maka pertolongan tadi akan segera datang. Kemudian yang kedua, kalau ada utang tadi, ya saya sarankan karena dia sudah keluar maka cari pekerjaan lah, cari terus. Kalau memang dia bisa punya usaha berbisnis, wirausaha, itu bisa dia jadikan solusi jalan yang bisa ditempuh. Tidak mesti jadi pegawai untuk menyelesaikan masalahnya ini. Mudah-mudahan saya doakan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan mengganti yang haram yang ditinggalkan dengan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti dijelaskan tadi bahwa Allah turun di waktu sepertiga malam. Bagaimana untuk kami yang sedang haid? Apakah kita bisa bangun tanpa sholat berdoa kepada Allah? Coba lihat hadisnya. Innallah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila samai dunya fi sulusil lailil akhir. Allah itu akan turun di dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Siapa yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Siapa yang meminta ampun pada Allah, Allah akan ampuni. Siapa yang minta pada Allah, maka Allah akan beri. Ada di sini disebutkan sholat? Tidak. Maka tidak disyaratkan sholat di sini. Kalau ibu dalam keadaan datang bulan haid, boleh berdoa manfaatkan waktu tersebut untuk kejar waktunya, meskipun tidak sholat malam. Wallahu a'lam. Apakah yang termasuk bid'ah? Apakah 40 harian kematian 7 bulanan termasuk bid'ah? Apakah boleh kita menghadiri jika ada yang melaksanakannya? Bid'ah atau bid'ah di sini? Bid'ah. Bid'ah, bukan bid'ah ya? Iya, masuk enggak? Saya masa ngajar kayak begini lagi? Ya, masa atau tidak? Ada tuntunan enggak? Enggak ada. Ya sudah. Terus menyikapinya gimana? Saya selalu jawab kalau ada yang tanya kayak gini, lihat posisi kita bagaimana. Satu, posisi kita orang yang bisa merubah. Kalau orang yang bisa merubah, dia datang ke situ, dia ingatkan, Pak, ini sebenarnya saya nggak setuju dengan ini, Pak. Berani ngomong seperti itu? Kalau saya berani. Saya pernah diundang, tuan rumah yang suruh saya ngomong, Ustaz, tolong beritahu jamaah, saya nggak mau gitu-gituan. Oh iya Pak, alhamdulillah kamu suruh saya kayak begitu. Mumpung saya punya kesempatan untuk ngomong. Ya masalahnya saya ngomong dan besoknya masyarakat resah semuanya. Ini mentang-mentang anaknya Pak ini ngomong aja. Tapi ya nggak apa-apa, ya disuruh ngomong ya ngomong. Bisa seperti itu, kalau kondisinya seperti itu silahkan. Namun kalau kondisinya yang kedua, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa berbuat apa-apa. Orang tua suruh saya untuk ngikut. Kalau nggak saya kena marah. Hubungan saya dengan keluarga juga jadi retak. Kalau saya katakan untuk kondisi seperti ini, mendingan jadi pemain cadangan di belakang. Paham ini? Nggak usah ikut jadi pemain inti di depan. Ya, dia hadir, namun urusan di belakang. Saya nggak mau ikut-ikut bacaan itu. Saya mau di belakang ini, di dapur aja. Ya. Tujuannya apa? Memilih yang mudorotnya lebih ringan. Karena jenengan nggak bisa ngomong di sini. Beda dengan saya loh. Saya sikapnya santai-santai saja. Nggak mau, saya nggak mau datang. Diundang, nggak mau datang Pak. Mau paksa pun, mau sogok saya pun saya nggak mau datang. Kalau suruh saya datang, saya mau ceramah. Namun jangan kalau kesinggung ketika saya ngisi, jangan tersinggung. Itu saja. Paham ini ya? Jadi posisikan dua ini. Kalau jadi orang mana, kita berada pada posisi yang mana, tahu diri. Ya. Kalau mau tinggalkan langsung, saya khawatir saja.
Saya nggak tahu, saya nggak pahami kalau keadaan di kota. Namun kalau bagi saya yang berada di desa, kalau dia memilih yang ketiga tidak datang sama sekali, kena masalah besar. Masalah besarnya apa? Pak, kemarin kamu nggak datang, maka ketika keluarganya mati tidak ada tetangga yang bantu untuk ngurus. Suruh ngurus sendiri, ngubur sendiri. Mampu seperti itu kalau tinggal di masyarakat kayak begini? Nggak mampu loh. Saya nggak tahu keadaan di kota ya. Namun kalau di desa seperti itu. Karena kita itu guyup, gotong royong, bantu, yang susah dibantu, yang ini dibantu. Beda kalau jenengan dalam posisi saya beda. Kalau posisi saya bisa ngomong dan mereka akan manut. Saya ngomong gini, manut Pak ini. Kalau nggak mau ikut ya sudah, saya lepas tangan. Saya nggak mau arahkan untuk yang kamu arahkan untuk yang tidak ada tuntunan di sini. Ya. Jadi lihat posisinya kita itu masing-masing seperti apa. Allah. Terkait berdoa untuk saudara tanpa diketahui yang didoakan, bagaimana jika doa yang diucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat, ataukah doa yang harus ditujukan kepada orang yang tertentu yang diaminkan oleh malaikat? Bisa doanya secara umum. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kan umum kan? Umum. Maka termasuk dia juga nanti dapat ampunan karena dia memintakan ampunan untuk kaum muslimin seluruhnya. Atau doa spesifik pada orang tertentu. Ini lagi sakit, ini lagi kena musibah, ini lagi kehilangan dompet, ini ada lagi masalah-masalah ini. Dia doakan semuanya. Maka doa yang spesifik dia juga nanti akan dapat yang semisalnya. Sudah? Alhamdulillah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah pertemuan ini akan berlanjut lagi 5 minggu berikutnya. Selapan kalau bahasa Jawanya. Ya. Ini Sabtu apa? Pon. Berarti Sabtu Pon berikutnya. Ya, Sabtu Pon berikutnya insyaallah ada lagi tanggal 9 Desember insyaallah. Ya. Makanya di rumah itu ada kalender Jawa ya, dipakai itu di rumah. Jadi demikian, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus bisa menambah ilmu, memperbaiki diri kita dan senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.